pestisida itu kan racun. Ya masa iya, mohon maaf ya Bapak sekalian, saya kadang sedih lihat petani itu, masa iya tanaman diracuni. Sebenarnya racun itu yang dimaksud adalah untuk membunuh hamanya. Tapi kalau hamanya ada, kalau nggak ada, berarti tanaman dong. Makanya ngapain kita juga harus terlalu jor-joran menggunakan pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi PTB, perkenalkan saya Haji Makmunir, konsultan dari PTB untuk produk eco farming ya. Oke, pada kesempatan ini saya dari tadi lihatin HP ini banyak pertanyaan rupanya nih dari beberapa mitra atau para petani yang berkaitan dengan eco farming terutamanya. Mulai dari bagaimana kita membuat larutan, bagaimana aplikasi, takarannya berapa, pokoknya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali bermunculan. Oke, kita satu bahas dulu dari beberapa pertanyaan yang sering muncul di kita ya, di konsultan PTBS ini. Sebenarnya ini insya Allah sih kalau dengan ini bisa dibaca dengan baik, santai. Memang betul. Ini kebanyakan tidak hanya petani Bapak Ibu sekalian, hampir semua karakter orang Indonesia itu utamanya ini tidak senang untuk membaca, rupanya pengen langsung nonton, langsung lihat bagaimana penjelasan lebih rincinya, begitu kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, apakah eco farming bisa dicampur dengan pestisida atau dengan pupuk kimia saat pengaplikasiannya? Ini pertanyaan menarik nih. Kenapa? Karena jujur aja, petani di kita pada umumnya sudah terbiasa dan sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau dibilang bahwa nanam padi ini nggak pakai pupuk, nggak pakai pestisida, udah nggak usah nanam katanya. Sama aja itu kan sesuatu hal yang agak kelihatannya sulit untuk dihilangkan. Dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an barangkali atau 70-an, lebih jauh lagi, orang dikenalkan pupuk kimia aja pada lari, pada nggak mau dengan alasan apa dan sebagainya. Dan itu cepat atau lambat alhamdulillah bisa diminati oleh petani pupuk kimia itu. Nah sekarang berbalik lagi nih, dengan diperkenalkan pupuk, mereka juga tetap menolak dulu. Nah supaya ini bisa clear ya, antara kemauan petani, antara dengan petunjuk produk yang tadi ditanyakan, apa boleh pupuk kimia itu bisa diaplikasikan dengan eco farming? Jawabannya adalah kalau dengan pupuk kimia masih boleh, dengan catatan tidak bersamaan waktunya, tidak pada tempat yang sama. Jadi harus ada jeda waktu. Tapi itu kalau kita yang belum yakin loh. Kalau sudah yakin ngapain harus beli pupuk kimia? Orang di pupuk eco farming itu sudah lengkap Bapak Ibu sekalian. Nih saya juga kebetulan bawa juga nih contoh pupuknya. Nah ini tuh, di sini udah jelas di komposisinya, ada izin Kementannya. Nah, ini ada kandungan nitrogen. Itu kan urea kalau pupuk kimianya. Ada kandungan P-nya itu SP36 atau kaliumnya ya dari KCl, bahkan yang sudah di mix itu NPK namanya. Nah intinya pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian yang sering bermunculan, bagaimana eco farming bisa dikolaborasi dengan pupuk kimia, pada prinsipnya boleh-boleh saja. Cuman hanya tadi yang saya sampaikan 5T-nya ya, jangan sampai kita tidak tepat waktunya. Artinya bisa jadi petani karena asal boleh dicampur aja lah. Ini setelah dilarutkan langsung diaduk dengan urea, nggak begitu caranya. Tetap sesuai dengan jadwal. Ini punya jadwal, pupuk kimia punya jadwal. Yang penting kita punya rentang waktu. Nih pada umumnya nih petani kalau pupuk seperti ini rata-rata umur 10 hari untuk pupuk kimia. Paling cepatnya kadang-kadang yang rajin itu 7 hari.
Nah, kita di sini pupukan kedua berarti kan. Dan pupuk pertamanya tadi di lahan sudah dilakukan. Nah, umumnya petani di awal sebelum melakukan penanaman jarang Pak, Bapak Ibu sekalian melakukan pemupukan dasar. Nah, ini masuk dong di pupuk dasar. Lalu yang kedua pada tengah-tengahnya pupuk kimia boleh, nanti dilanjut dengan pada umur 14 harinya atau 15 hari. Nanti ada pemupukan kedua biasanya petani itu untuk NPK-nya lah, misalnya kalau pertama urea biasanya. NPK biasanya pada umur 35 atau 30, 1 bulan lah. Nah, ini kan masuknya di umur katakanlah nanti umur 28 30. Nah, itu jangan sampai berbarengan aja Bapak Ibu sekalian. Kalau pupuk kimia itu tanggal 35 hari misalnya atau 30 aja, kita harus menyesuaikan intinya. Kalau yang 30 hari berarti ini yang ditunda dulu ke paling tidak jeda waktunya sekitar 5 sampai 7 hari. Nah, pertanyaan yang berikutnya tadi kan udah jelas. Pupuk kimia no problem ya, tidak ada masalah. Cuman ya itu tadilah yang namanya kita pakai pupuk kimia, yang terjadi pemborosan. Artinya satu hal yang sudah ada di sini kenapa ditambahkan? Tetapi ini kan namanya upaya untuk supaya petani mau dulu pakai ini. Oke lah, kita sistemnya adalah dimix dengan pupuk kimia, nggak masalah. Cuman kita harus benar-benar tepat pengaplikasiannya. Tapi untuk pestisida tidak ada toleransi sebetulnya kalau untuk pengaplikasi secara bersama-sama, ya baik waktu dan tempatnya. Nah, kalaupun terpaksa kembali lagi harus ada jeda waktu juga. Pestisida itu kan racun. Ya masa iya, mohon maaf ya Bapak sekalian, saya sih kadang sedih lihat petani itu, masa iya tanaman diracuni. Sebenarnya racun itu yang dimaksud adalah untuk membunuh hamanya. Tapi kalau hamanya ada, kalau nggak ada, berarti tanaman dong. Makanya ngapain kita juga harus terlalu jor-joran menggunakan pestisida. Tapi saya mohon maaf, maksud para petani, saya pesan, pestisida adalah suatu langkah terakhir, bukan langkah awal. Ingat loh, langkah awal itu kita harus menggunakan dulu dengan cara-cara yang secara teknis, misalnya pilihan bibit ataupun benih yang unggul, yang tahan hama dan sebagainya. Terus kita ada pembersihan saluran, pembersihan hama, gulma dan sebagainya. Itu satu langkah-langkah untuk mengurangi daripada serangan hama Bapak sekalian. Hama itu kan biasanya akan senang di tempat-tempat yang memang tidak bersih lah, atau rumputnya yang benar-benar tidak terawat gitu kan. Nah, itu sering. Yang jelas intinya bahwa eco farming dengan pupuk kimia masih bisa. Bahkan ada toleransi dari pupuk eco farming itu boleh menggunakannya dalam batas 20%. Artinya begini, ini perlu Bapak Ibu sekalian, mitra PTPS, 25 itu pengertiannya begini. Petani katakanlah 1 hektar itu menggunakan 4 kintal. Kalau 20% berarti berapa dong? 100 kintal. Sering ini multi tafsir yang terjadi. Ketika 20% berarti yang 75 eco farming, bukan begitu. Eco farming tetap full. Kalau satu tutup jangan dipotong ataupun yang dikurangin, tetap aja. Cuman penggunaan pupuk ureanya kita kurangi begitu. Nah, untuk pestisida ya mohon maaf saya bilang, tindakan itu tindakan terakhir. Dan jangan sampai lupa, biasanya petani itu punya tangki cuma satu-satunya. Ketika tangki itu bekas, maaf ya, pestisida yang racunnya masih ada, itu bisa aja ketika ini di aplikasi lewat tangki yang tadi digunakan tanpa harus dibersihkan dulu dan sebagainya, yang terjadi apa? Wah, pupuknya jelek katanya, itu tanaman saya jadi kuning-kuning. Itu kesalahan yang dilakukan tanpa disadari. Sebetulnya ada cara khusus bagaimana kita untuk supaya efektif ini. Artinya tangkinya itu yang bekas pestisida harus dibersihkan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah cucilah dengan air tanah yang maksudnya air yang dibuat larutan tanah, kayak tanah yang memang dilumpurkan gitu. Supaya tujuannya kenapa harus dengan tanah? Karena tanah itu salah satu media yang bisa menetralisir bahan kimia. Yang kedua itu gunakan air sabun ataupun air deterjen ataupun sejenisnya untuk membersihkan tanah-tanah yang menempel, bisa bersih kembali sekaligus untuk membunuh bakterinya. Masuk virus-virus aja bisa ini dengan deterjen. Yang terakhir, sterilisasinya dengan apa? Dengan air panas.
ketika tahapan itu dilakukan tanpa harus beli tangki yang baru. Ya syukur-syukur petaninya siap untuk menghadapi semuanya dengan beli tangki baru, pupuknya baru, kaosnya baru lah misalnya, dan sebagainya. Jadi intinya pertanyaan tadi bahwa eco farming masih bisa digunakan atau dengan pupuk kimia. Adapun dengan pestisida, ingat, pestisida bukan satu-satunya cara untuk pengendalian, terkecuali kalau melebihi batas ambang ekonomi. Jadi bisa saja kita gunakan eco farming, lalu pada kondisi tertentu kena serangan namanya sangat-sangat luar biasa, ya silahkan, itu udah terakhir pilihan. Daripada kita gagal panen, ya kita upayakan. Oke, para petani Indonesia, saya kira untuk menjawab semua yang tadi dikatakan, bagaimana dengan eco farming ini bisa dikolaborasi dengan pupuk kimia atau tidak, jawabannya boleh. Dengan pestisida hanya pilihan terakhir saja, bukan berarti belum apa-apa semprot. Nah ini hal yang memang perlu kita edukasi para petani. Jangan sampai tetangganya nyemprot ikut nyemprot. Nah itu yang jadi masalah. Oke, sahabat petani sinergi, kita cukupkan di sini dulu. Kita nanti lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saya akhiri dan sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam petani cerdas, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.